Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah pertemanan yang awalnya terlihat biasa saja, perlahan bisa menyeret seorang remaja ke dalam jurang penyesalan yang begitu dalam? Semua seringkali tidak dimulai dari sesuatu yang besar, tidak langsung dari kesalahan fatal, tidak langsung dari kehancuran. Justru semuanya sering dimulai dari hal yang tampak sepele, ikut nongkrong, ingin dianggap keren, takut dibilang cupu, dan keinginan untuk diterima dalam lingkungan. Dari situlah banyak remaja tanpa sadar mulai melangkah ke arah yang salah. Inilah fakta mengerikan di balik pergaulan bebas remaja. Kehancuran itu sering datang secara perlahan, diam-diam, dan tanpa terasa. Pada awalnya, seorang remaja mungkin hanya mencoba bergaul dengan teman-teman baru yang dianggap lebih seru, lebih gaul, dan lebih bebas. Mereka mulai mengenal dunia malam, mulai terbiasa pulang larut, mulai berani berbohong kepada orang tua, dan mulai menganggap nasihat keluarga sebagai sesuatu yang kuno dan membatasi kebebasan. Di titik ini, banyak remaja merasa mereka sedang menikmati hidup. Mereka tertawa, mereka bersenang-senang, mereka merasa hidup mereka penuh warna. Tapi di balik semua itu ada bahaya besar yang perlahan tumbuh dan menunggu untuk menghancurkan masa depan mereka. Pergaulan bebas tidak hanya soal hubungan yang melampaui batas, tetapi juga soal hilangnya kontrol diri, rusaknya moral, lunturnya rasa malu, dan matinya suara hati. Ketika seorang remaja sudah terbiasa dengan lingkungan yang salah, maka hal-hal yang dulu dianggap tabu perlahan akan terasa biasa. Berkata kasar menjadi normal, berbohong menjadi mudah. Menyembunyikan sesuatu dari orang tua terasa lumrah. Bahkan melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri mulai dianggap sebagai bagian dari kebebasan. Inilah jebakan paling berbahaya. Saat dosa, kesalahan dan penyimpangan tidak lagi terasa menakutkan. Lebih mengerikannya lagi, banyak remaja yang terjebak pergaulan bebas akhirnya kehilangan arah hidup. Prestasi sekolah menurun, hubungan dengan keluarga memburuk, ibadah mulai ditinggalkan, dan hati mereka perlahan kosong. Mereka tampak bahagia di luar, tetapi di dalam mereka sebenarnya rapuh, gelisah, dan kehilangan pegangan. Tidak sedikit yang akhirnya terjebak dalam hubungan toksik, tekanan pertemanan, kekerasan, penyalahgunaan zat, hingga penyesalan yang membekas seumur hidup. Semua itu sering berawal dari satu hal yang terlihat kecil, salah memilih lingkungan. Karena itulah, pergaulan bebas bukan sekadar masalah gaya hidup remaja. Ini adalah pintu awal menuju kerusakan mental, moral, dan masa depan. Dan yang paling menyedihkan, banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Jika banyak orang hanya melihat pergaulan bebas dari sisi luar, maka sesungguhnya kerusakan paling mengerikan justru terjadi di dalam diri seorang remaja. Bukan hanya tubuh yang bisa terjerumus, tetapi juga pikiran, hati, dan masa depannya. Salah satu fakta paling menakutkan dari pergaulan bebas adalah bagaimana ia mampu merusak mental seorang remaja secara perlahan tanpa terlihat jelas di awal. Awalnya mungkin hanya ikut-ikutan nongkrong, mencoba tampil lebih berani, atau ingin dianggap dewasa di depan teman-temannya. Namun lambat laun, tekanan dari lingkungan mulai memaksa mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani. Mereka dipaksa untuk terlihat kuat padahal batinnya takut, dipaksa untuk mengikuti arus padahal sebenarnya tidak nyaman, dan dipaksa untuk menutupi luka dengan tawa palsu agar tetap terterima dalam lingkaran pertemanan. Disinilah kerusakan mental mulai tumbuh. Banyak remaja yang terjebak pergaulan bebas akhirnya hidup dalam kecemasan, rasa bersalah, ketakutan ketahuan, bahkan kehilangan harga diri. Mereka mulai terbiasa menyimpan rahasia besar, berbohong kepada orang tua, menyembunyikan aktivitas dari keluarga, dan menjalani kehidupan ganda yang sangat melelahkan. Di rumah mereka berpura-pura baik-baik saja, tetapi di luar mereka terjebak dalam lingkungan yang merusak. Kondisi ini lama-kelamaan membuat hati mereka lelah, pikiran mereka kacau, dan emosi mereka tidak stabil. Tak sedikit yang akhirnya mudah marah, mudah tersinggung, merasa kosong, bahkan merasa hidupnya tidak lagi punya arah. Yang lebih menyakitkan, pergaulan bebas juga perlahan menghancurkan hubungan seorang remaja dengan keluarganya. Anak yang dulu terbuka bisa berubah menjadi tertutup. Yang dulu patuh bisa berubah menjadi pembangkang. Yang dulu hangat dengan orang tua bisa menjadi dingin, kasar, dan menjauh. Semua ini terjadi karena ketika seorang remaja sudah merasa lebih nyaman dengan lingkungan luar yang salah, maka nasihat orang tua akan dianggap gangguan, bukan bentuk kasih sayang. Inilah tragedi yang sering tidak disadari. Pergaulan bebas bukan hanya mencuri masa muda,
tetapi juga merenggut kedekatan dengan keluarga, merusak akhlak, dan membuat remaja kehilangan jati dirinya. Mereka tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah, karena standar hidup mereka bukan lagi nilai moral, tetapi penerimaan dari lingkungan. Dan ketika seseorang sudah kehilangan arah, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Salah satu fakta paling mengerikan dari pergaulan bebas remaja adalah dampaknya yang tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga bisa menghancurkan masa depan dalam jangka panjang. Banyak remaja berpikir bahwa apa yang mereka lakukan saat ini hanyalah bagian dari masa muda, sekadar hiburan, kesenangan, atau kebebasan yang wajar. Mereka merasa masih punya banyak waktu untuk berubah, masih bisa memperbaiki semuanya nanti, dan percaya bahwa hidup mereka akan tetap baik-baik saja. Namun kenyataannya, pergaulan bebas seringkali meninggalkan luka, kesalahan, dan konsekuensi yang tidak mudah dihapus begitu saja. Disinilah letak bahayanya. Masa remaja adalah masa emas untuk membangun karakter, menata cita-cita, dan mempersiapkan masa depan. Tapi ketika masa itu justru dihabiskan untuk pergaulan yang salah, maka yang rusak bukan hanya hari ini, melainkan seluruh arah hidup ke depan. Banyak remaja yang awalnya punya impian besar, ingin membanggakan orang tua, ingin sukses, ingin sekolah tinggi, tetapi perlahan kehilangan semangat karena terlalu larut dalam lingkungan yang merusak. Waktu belajar mulai tergantikan oleh nongkrong yang tidak jelas. Fokus sekolah mulai hancur karena pikiran dipenuhi drama hubungan, tekanan pertemanan, atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Nilai mulai turun, disiplin mulai hilang, dan rasa tanggung jawab perlahan mati. Lebih parah lagi, beberapa remaja akhirnya terjebak dalam keputusan yang merusak hidup mereka sendiri. Ada yang putus sekolah, ada yang kehilangan kepercayaan dari keluarga, ada yang mengalami trauma emosional, bahkan ada yang harus menanggung konsekuensi sosial yang sangat berat di usia yang masih muda. Semua itu bukan datang tiba-tiba, tetapi berawal dari pilihan-pilihan kecil yang terus dibiarkan. Inilah kenyataan pahit yang sering terlambat disadari. Pergaulan bebas bisa mencuri masa depan seseorang tanpa suara. Ia tidak selalu datang dengan kehancuran yang langsung terlihat, tetapi bekerja perlahan, mematikan potensi, melemahkan tekad, dan menjauhkan remaja dari versi terbaik dirinya. Yang lebih menyedihkan, ketika seorang remaja sudah terlalu jauh tenggelam, seringkali mereka merasa hidupnya sudah rusak dan tidak layak diperbaiki. Padahal sesungguhnya, masa depan bisa tetap diselamatkan jika mereka mau sadar lebih cepat. Karena itulah, menjaga diri dari pergaulan bebas bukan hanya soal menjaga nama baik, tetapi juga soal menjaga impian, pendidikan, kehormatan, dan seluruh masa depan yang sedang diperjuangkan. Semua seringkali tidak dimulai dari niat untuk hancur. Tidak ada remaja yang bangun pagi lalu berkata, "Hari ini aku ingin merusak hidupku." Tidak ada yang sejak awal ingin mengecewakan orang tua, menghancurkan masa depan, atau kehilangan harga diri. Justru itulah yang membuat pergaulan bebas begitu berbahaya. Karena kehancuran sering datang bukan dari niat jahat, tetapi dari kebiasaan kecil yang terus dibiarkan. Bayangkan seorang remaja yang awalnya dikenal baik, rajin sekolah, sopan kepada orang tua, dan punya mimpi besar untuk masa depannya. Namun semua mulai berubah ketika ia masuk ke lingkungan baru yang terlihat menyenangkan. Teman-temannya terlihat keren, bebas, berani, dan seolah menikmati hidup tanpa aturan. Awalnya ia hanya ingin diterima. Ia mulai ikut nongkrong, mulai pulang lebih malam, mulai menyembunyikan sesuatu dari rumah, dan mulai merasa bahwa nasihat orang tua hanyalah penghalang kebebasan. Di titik ini ia belum sadar bahwa hidupnya perlahan sedang bergeser ke arah yang berbahaya. Hari demi hari, ia mulai terbiasa dengan hal-hal yang dulu ia hindari. Perkataan kasar, kebohongan, hubungan yang tidak sehat, dan keputusan sembrono mulai terasa normal. Ia tertawa bersama teman-temannya, terlihat bahagia, bahkan merasa hidupnya lebih seru dari sebelumnya. Tetapi di balik semua itu, ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Nilai sekolah turun, fokus hidup berantakan, ibadah mulai ditinggalkan, hubungan dengan keluarga memburuk, dan yang paling menyakitkan, ia mulai hidup dengan beban rahasia yang semakin berat. Sampai akhirnya, satu keputusan yang salah mengubah segalanya. Kepercayaan orang tua hancur, nama baik rusak, hatinya remuk, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa satu lingkungan yang salah bisa menghancurkan bertahun-tahun harapan yang telah dibangun. Inilah fakta paling pahit dari pergaulan bebas. Ia tidak menghancurkan hidup seseorang dalam satu malam,
tetapi perlahan-lahan mencabut masa depan, harga diri, dan ketenangan hati sedikit demi sedikit. Banyak remaja baru sadar setelah semuanya terlanjur terjadi. Setelah air mata orang tua jatuh, setelah rasa malu datang, setelah penyesalan membakar hati. Dan saat itu, mereka baru mengerti bahwa tidak semua yang terlihat menyenangkan itu aman. Tidak semua teman yang membuat kita tertawa benar-benar membawa kita ke arah yang baik. Kadang, yang terlihat paling seru justru adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Di antara semua dampak buruk dari pergaulan bebas, ada satu hal yang paling sering tidak disadari oleh remaja sampai semuanya terlambat. Hilangnya harga diri dan kehormatan diri. Inilah salah satu fakta paling mengerikan yang jarang dibicarakan secara jujur. Banyak remaja mengira bahwa kebebasan berarti boleh melakukan apa saja selama itu membuat mereka merasa senang, diterima, atau dianggap keren oleh lingkungan. Padahal kenyataannya, tidak semua yang terasa menyenangkan itu baik untuk jiwa. Pergaulan bebas perlahan mengikis batas-batas yang seharusnya dijaga. Sedikit demi sedikit, rasa malu mulai hilang, kehormatan diri mulai luntur, dan nilai-nilai yang dulu dijunjung tinggi mulai dianggap tidak penting. Pada awalnya mungkin hanya soal cara bicara, gaya hidup, atau kebiasaan nongkrong. Tapi lambat laun, ketika seseorang terus berada di lingkungan yang salah, mereka bisa mulai terbiasa dengan tindakan yang merendahkan dirinya sendiri. Mereka rela melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani hanya demi diterima, dicintai, atau tidak dijauhi oleh kelompoknya. Inilah jebakan yang sangat kejam. Karena saat seorang remaja kehilangan kendali atas dirinya, maka ia bukan hanya sedang melukai tubuh atau pikirannya, tetapi juga sedang meruntuhkan martabat dirinya sedikit demi sedikit. Yang paling menyakitkan adalah ketika semua itu akhirnya meninggalkan penyesalan yang dalam. Banyak remaja yang terlihat kuat di luar, tetapi diam-diam menangis saat sendirian. Mereka menyesal telah terlalu jauh. Menyesal pernah percaya pada orang yang salah. Menyesal pernah mengorbankan prinsip hidup hanya demi validasi sesaat. Dan penyesalan itu bukan hal kecil, karena ada luka yang tidak terlihat oleh mata. Ada rasa malu yang sulit diceritakan. Ada beban batin yang terus menghantui. Ada trauma yang diam-diam menggerogoti kepercayaan diri mereka setiap hari. Inilah mengapa pergaulan bebas sangat berbahaya. Ia tidak hanya merusak masa kini, tetapi juga bisa meninggalkan bayangan gelap yang mengikuti seseorang bertahun-tahun setelahnya. Harga diri yang jatuh tidak selalu mudah dibangun kembali. Kehormatan yang tercoreng tidak selalu mudah dipulihkan. Dan luka batin yang muncul dari kesalahan masa muda seringkali menetap jauh lebih lama daripada yang dibayangkan. Karena itu, menjaga diri bukanlah tanda kuno, lemah, atau tidak gaul. Justru menjaga diri adalah bentuk kekuatan, kecerdasan, dan penghargaan tertinggi terhadap diri sendiri. Sebab pada akhirnya, tidak ada yang lebih berharga daripada kehormatan, ketenangan hati, dan kemampuan untuk menatap masa depan tanpa dihantui penyesalan. Salah satu dampak paling mengerikan dari pergaulan bebas yang sering tidak langsung terlihat adalah rusaknya hubungan seorang remaja dengan Tuhan. Inilah luka yang paling dalam, karena ketika hati mulai jauh dari nilai kebaikan, maka hidup seseorang perlahan kehilangan arah, kehilangan cahaya, dan kehilangan pegangan. Pada awalnya, pergaulan bebas mungkin hanya tampak seperti kebiasaan nongkrong, ikut tren, atau mencari kesenangan. Tapi di balik itu, ada proses perlahan yang sangat berbahaya. Hati menjadi semakin kebal terhadap kesalahan. Hal-hal yang dulu membuat seseorang merasa takut, malu, atau bersalah, lama-kelamaan mulai terasa biasa. Nasihat mulai diabaikan, larangan dianggap kuno, dosa terasa ringan. Dan saat itulah bahaya sesungguhnya mulai bekerja. Ketika seorang remaja terlalu sering berada di lingkungan yang salah, ia bukan hanya meniru gaya hidup mereka, tetapi juga menyerap cara berpikir yang rusak. Ia mulai menganggap bahwa hidup hanya soal senang-senang, soal kebebasan tanpa batas, soal mengikuti keinginan tanpa memikirkan akibat. Sedikit demi sedikit, nilai-nilai moral mulai runtuh. Ibadah yang dulu dijaga mulai ditinggalkan. Doa yang dulu sering dipanjatkan mulai jarang terucap. Hati yang dulu lembut mulai mengeras. Dan jiwa yang dulu peka terhadap kebenaran mulai kehilangan rasa takut terhadap kesalahan. Inilah fakta yang sangat menyedihkan. Pergaulan bebas bisa membuat seseorang hidup jauh dari Tuhan tanpa ia sadari. Di luar, mungkin ia masih terlihat biasa saja. Masih tertawa, masih berkumpul, masih terlihat menikmati hidup. Tetapi di dalam, hatinya mulai kosong. Ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa hampa yang tidak bisa diisi dengan hiburan, perhatian, atau kesenangan sesaat. Karena sejatinya,
Jiwa manusia tidak akan pernah benar-benar tenang jika hidupnya jauh dari nilai kebenaran. Banyak remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas akhirnya merasa hidup mereka kacau, tetapi tidak tahu kenapa. Mereka merasa lelah, gelisah, mudah marah, dan kehilangan semangat. Padahal akar dari semua itu seringkali bukan hanya karena lingkungan, tetapi karena hati mereka sudah terlalu lama jauh dari petunjuk yang seharusnya membimbing hidup. Inilah mengapa pergaulan bebas bukan sekadar masalah perilaku, tetapi juga ancaman besar bagi kebersihan hati dan arah hidup seseorang. Ketika seseorang mulai kehilangan rasa malu, kehilangan batas, dan kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka yang hancur bukan hanya masa mudanya, tetapi juga fondasi hidupnya. Dan jika fondasi itu runtuh, maka seluruh hidup bisa goyah tanpa arah. Salah satu hal paling berbahaya dari pergaulan bebas remaja adalah kenyataan bahwa banyak orang baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlalu jauh. Padahal sebelum seorang remaja benar-benar terjerumus, biasanya selalu ada tanda-tanda awal yang sebenarnya bisa terlihat jika diperhatikan dengan serius. Masalahnya, tanda-tanda ini sering dianggap sepele, dianggap hanya fase biasa, atau dianggap bagian dari pencarian jati diri. Padahal, justru dari perubahan-perubahan kecil inilah kehancuran seringkali dimulai. Salah satu tanda paling umum adalah perubahan sikap yang drastis. Remaja yang dulunya terbuka mulai menjadi sangat tertutup. Yang dulu ramah mulai mudah marah. Yang dulu patuh mulai sering membantah. Mereka mulai tidak nyaman saat ditanya, mudah tersinggung, dan cenderung menyembunyikan banyak hal. Perubahan ini seringkali muncul karena mereka mulai hidup dalam dua dunia. Satu dunia yang mereka tunjukkan di rumah, dan satu lagi dunia yang mereka jalani di luar. Selain itu, tanda lain yang perlu diwaspadai adalah perubahan lingkungan pertemanan. Ketika seorang remaja mulai lebih dekat dengan teman-teman yang membawa pengaruh buruk, maka pola pikir dan perilakunya pun perlahan ikut berubah. Ia mulai lebih sering keluar rumah tanpa tujuan jelas, pulang larut malam, lebih sibuk dengan gengsi dan pengakuan sosial, serta mulai mengabaikan tanggung jawabnya. Nilai sekolah menurun, fokus belajar hilang, dan kebiasaan ibadah atau rutinitas baik yang dulu dijaga mulai perlahan ditinggalkan. Tidak sedikit pula remaja yang mulai menunjukkan perubahan penampilan dan perilaku demi menyesuaikan diri dengan lingkungannya, meskipun itu bertentangan dengan prinsip yang dulu mereka pegang. Mereka mungkin mulai berbicara lebih kasar, lebih berani berbohong, atau mulai menganggap perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang biasa. Inilah tanda yang sangat serius, karena saat seseorang mulai menormalisasi hal yang salah, berarti hatinya sedang dibentuk oleh lingkungan yang berbahaya. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa remaja juga mulai menunjukkan tanda kelelahan emosional. Mereka terlihat lebih murung, gelisah, mudah cemas, atau justru terlalu berlebihan dalam mencari hiburan dan validasi. Ini bisa menjadi sinyal bahwa mereka sedang kehilangan arah, tertekan oleh lingkungan, atau diam-diam merasa tidak baik-baik saja. Semua tanda ini tidak boleh diabaikan, karena sesungguhnya pergaulan bebas tidak selalu datang dengan tanda yang mencolok di awal. Ia sering masuk secara perlahan, melalui perubahan kecil yang terus dibiarkan sampai akhirnya merusak semuanya. Dan jika tanda-tanda ini dikenali lebih cepat, maka masih ada kesempatan untuk menyelamatkan seorang remaja sebelum hidupnya benar-benar terseret terlalu jauh. Pertanyaan yang sering muncul adalah, kenapa begitu banyak remaja yang akhirnya terjebak dalam pergaulan bebas, padahal mereka tahu itu berbahaya? Jawabannya tidak sesederhana karena mereka nakal atau tidak punya aturan. Fakta yang lebih menyedihkan adalah, banyak remaja terjerumus bukan karena mereka ingin rusak, tetapi karena mereka sedang mencari sesuatu yang tidak mereka temukan di tempat yang seharusnya. Ada yang mencari perhatian, ada yang haus penerimaan, ada yang ingin dianggap berharga, dan ada juga yang hanya ingin merasa tidak sendirian. Inilah celah paling berbahaya yang sering dimanfaatkan oleh lingkungan yang salah. Masa remaja adalah masa yang sangat rentan. Di usia ini, seseorang sedang berusaha memahami dirinya sendiri, mencari identitas, dan ingin diakui oleh orang lain. Ketika di rumah mereka merasa tidak didengar, tidak dimengerti, atau kurang dekat dengan keluarga, maka mereka akan lebih mudah mencari kenyamanan di luar. Dan jika kenyamanan itu mereka temukan di lingkungan yang salah, maka pergaulan bebas bisa masuk dengan sangat mudah. Awalnya mereka merasa dihargai, diajak, diperhatikan, dan dianggap bagian dari kelompok. Mereka merasa akhirnya punya tempat untuk diterima. Padahal tanpa sadar, mereka sedang dibentuk oleh lingkungan yang bisa menghancurkan hidup mereka. Tekanan pertemanan juga menjadi salah satu alasan terbesar.
Banyak remaja sebenarnya tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah, tetapi mereka takut dianggap aneh, takut dijauhi, takut Dibilang tidak gaul, atau takut kehilangan teman. Akhirnya mereka memilih diam, ikut-ikutan, dan mengorbankan prinsip hanya demi diterima. Inilah kenyataan pahitnya. Banyak anak muda rela kehilangan arah hidup hanya agar tidak kehilangan lingkaran pertemanan. Selain itu, pengaruh media sosial dan budaya modern juga memperparah keadaan. Banyak remaja melihat gaya hidup bebas seolah tampak keren, bahagia, dan penuh kesenangan. Mereka melihat potongan-potongan kehidupan yang terlihat indah di layar tanpa tahu luka, penyesalan, dan kehancuran yang sering tersembunyi di baliknya. Mereka mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain, merasa tertinggal, lalu berusaha mengejar validasi dengan cara yang salah. Padahal, yang mereka kejar seringkali hanyalah ilusi kebahagiaan. Inilah fakta yang harus dipahami. Pergaulan bebas seringkali bukan berawal dari keberanian, tetapi dari kekosongan. Bukan karena seseorang benar-benar bebas, tetapi karena ia kehilangan arah. Dan jika kekosongan itu tidak diisi dengan nilai yang benar, kasih sayang yang tulus, dan lingkungan yang sehat, maka sangat mudah bagi seorang remaja untuk jatuh ke tempat yang salah sambil merasa itu adalah satu-satunya tempat yang menerimanya. Salah satu kenyataan paling pahit dari pergaulan bebas remaja adalah bahwa dampaknya tidak selalu berhenti pada kesenangan sesaat, tetapi sering meninggalkan luka dan konsekuensi yang sangat panjang, baik bagi remaja perempuan maupun laki-laki. Banyak yang mengira bahwa semua pilihan yang dilakukan saat muda bisa dianggap sekadar fase, lalu dilupakan begitu saja. Padahal kenyataannya, ada keputusan yang hanya butuh beberapa menit untuk dilakukan, tetapi bisa meninggalkan penyesalan selama bertahun-tahun. Inilah salah satu fakta paling mengerikan yang jarang dipikirkan sejak awal. Bagi banyak remaja perempuan, pergaulan bebas sering berujung pada luka batin yang sangat dalam, bukan hanya soal nama baik, tetapi juga soal rasa aman, harga diri, dan ketenangan hidup yang bisa runtuh dalam sekejap. Tidak sedikit yang akhirnya merasa dirinya rusak, malu, takut dihakimi, dan sulit kembali percaya kepada orang lain maupun pada dirinya sendiri. Mereka tersenyum di depan orang, tetapi diam-diam membawa rasa bersalah, trauma, dan penyesalan yang menghantui setiap malam. Sementara itu, bagi banyak remaja laki-laki, pergaulan bebas juga bisa merusak cara berpikir, akhlak, dan tanggung jawab. Mereka bisa tumbuh dengan pandangan yang salah tentang hubungan, perempuan, komitmen, dan harga diri. Yang awalnya hanya ikut-ikutan demi terlihat keren, perlahan bisa berubah menjadi kebiasaan yang merusak hati dan moral. Mereka menjadi terbiasa mempermainkan perasaan, terbiasa melampaui batas, dan Kehilangan rasa tanggung jawab atas dampak dari tindakan mereka sendiri. Inilah yang membuat pergaulan bebas sangat berbahaya, karena ia merusak dua sisi sekaligus, melukai yang satu dan menumpulkan hati yang lain. Yang lebih menyakitkan, dalam banyak kasus, kedua belah pihak sama-sama akhirnya menanggung luka. Ada yang kehilangan masa depan, ada yang kehilangan kepercayaan orang tua, ada yang harus menanggung beban psikologis berat, ada pula yang harus hidup dengan rasa malu, rasa takut, atau penyesalan yang terus mengikuti mereka. Semua itu sering berawal dari satu kesalahan yang dianggap kecil, satu lingkungan yang salah, atau satu keputusan yang diambil saat emosi dan logika tidak berjalan seimbang. Karena itulah, pergaulan bebas bukan hanya soal siapa yang terlihat kuat atau siapa yang dianggap gaul, tetapi soal siapa yang mampu menjaga dirinya sebelum semuanya terlambat. Sebab pada akhirnya, kehormatan, masa depan, dan ketenangan hati jauh lebih berharga daripada kesenangan sesaat yang belum tentu membawa kebahagiaan. Dan orang yang benar-benar kuat bukanlah yang berani melanggar batas, tetapi yang mampu berkata tidak saat semua orang lain memilih ikut arus. kabar baiknya, seburuk apapun lingkungan yang pernah menyeret seorang remaja, hidupnya masih bisa diselamatkan jika ia mau berhenti, sadar, dan berani kembali ke jalan yang benar. Inilah hal yang sering dilupakan banyak orang. Pergaulan bebas memang bisa merusak, tetapi bukan berarti seseorang sudah tidak punya harapan untuk berubah. Selama hati masih mau jujur, selama nurani masih bisa mendengar kebenaran, dan selama ada keberanian untuk memperbaiki diri, maka masa depan masih bisa diselamatkan. Langkah pertama yang paling penting adalah berani mengakui bahwa lingkungan yang dijalani saat ini tidak sehat. Ini memang tidak mudah, karena seringkali seseorang sudah terlalu nyaman dengan lingkaran pertemanannya, meskipun ia tahu di dalam hati bahwa itu perlahan menghancurkan hidupnya. Tetapi perubahan tidak akan pernah dimulai jika seseorang terus membohongi dirinya sendiri. Mengakui bahwa kita sedang salah arah bukanlah tanda kelemahan, justru itulah awal dari kekuatan sejati.
Langkah berikutnya adalah berani memutus atau menjauh dari pergaulan yang merusak, meskipun itu berarti harus kehilangan teman, dianggap berubah atau bahkan diejek. Lebih baik kehilangan lingkungan yang salah daripada kehilangan masa depan. Lebih baik merasa sepi sementara daripada hancur seumur hidup. Setelah itu, seseorang harus mulai membangun ulang hidupnya sedikit demi sedikit, kembali dekat dengan keluarga, memperbaiki hubungan dengan orang tua, mulai membuka hati untuk nasihat, dan mencari Lingkungan baru yang lebih sehat adalah bagian penting dari proses pemulihan. Tidak kalah penting, isi kembali hidup dengan hal-hal yang membangun. Belajar, berkarya, menjaga ibadah, mengembangkan bakat, dan mendekat pada orang-orang yang benar-benar peduli, bukan yang hanya hadir saat ada kesenangan. Karena sesungguhnya, lingkungan yang baik bukan yang membiarkan kita bebas tanpa batas, tetapi yang menjaga kita agar tidak jatuh terlalu jauh. Bagi siapapun yang mungkin sudah pernah terlanjur salah langkah, jangan menyerah pada rasa malu atau penyesalan. Menyesal itu baik jika membuat seseorang bangkit, bukan tenggelam. Masa lalu memang tidak bisa dihapus, tetapi masa depan masih bisa ditulis ulang dengan keputusan yang lebih baik hari ini. Dan bagi yang saat ini belum terjerumus, jadikan semua ini sebagai peringatan bahwa menjaga diri bukan berarti kolot, melainkan bentuk cinta terbesar terhadap diri sendiri. Karena pada akhirnya, tidak semua yang tampak menyenangkan akan membawa kebahagiaan. Kadang, jalan yang paling sulit untuk dipilih justru adalah jalan yang akan menyelamatkan hidup kita. Maka jagalah dirimu, pilih lingkunganmu dengan hati-hati, dan jangan biarkan kesenangan sesaat merampas masa depan yang seharusnya bisa begitu indah. Pada akhirnya, pergaulan bebas bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Bukan sekedar tren masa muda, bukan pula sekedar fase yang pasti akan berlalu tanpa dampak. Di balik semua yang tampak seru, bebas, dan menyenangkan, ada banyak fakta mengerikan yang sering tersembunyi dan baru disadari ketika semuanya sudah terlambat. Banyak remaja kehilangan arah hidup, kehilangan kedekatan dengan keluarga, kehilangan ketenangan hati, bahkan kehilangan masa depan hanya karena salah memilih lingkungan. Semua ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Tidak semua yang terlihat menyenangkan itu baik untuk hidup kita. Kadang, sesuatu yang tampak indah di awal justru menyimpan kehancuran yang perlahan merusak dari dalam. Maka jika hari ini kamu masih diberi kesempatan untuk memilih jalan yang benar, jangan sia-siakan itu. Jagalah dirimu, jagalah hatimu, jagalah kehormatanmu, dan jangan pernah menyerahkan masa depanmu hanya demi diterima oleh lingkungan yang salah. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat bukanlah yang berani ikut arus, tetapi yang berani berkata tidak pada hal yang bisa menghancurkan hidupnya sendiri. Dan jika kamu pernah salah langkah, jangan merasa hidupmu sudah berakhir. Selama kamu masih mau sadar, masih mau berubah, dan masih mau kembali memperbaiki diri, maka harapan itu masih ada. Tidak ada kata terlambat untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Masa lalu memang tidak bisa dihapus, tetapi masa depan masih bisa diperjuangkan. Semoga konten ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi pengingat, pelajaran, dan penyelamat bagi siapapun yang sedang berada di persimpangan hidup. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, menyentuh, atau mungkin bisa menyadarkan banyak orang di luar sana, jangan simpan sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak remaja yang bisa terselamatkan dari bahaya pergaulan bebas. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap masa depan seorang remaja? Dan jika kamu punya pengalaman atau pesan untuk anak muda di luar sana, bagikan juga. Karena bisa jadi, satu komentar dari kamu mampu menyadarkan seseorang sebelum semuanya terlambat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan ingat, masa depan yang baik selalu dimulai dari pilihan yang benar hari ini.